Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, tentunya pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan keluarga kita selalu diberikan kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita akan mempelajari bab 9, yaitu mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada bab ini kita akan mempelajari dalam tata cara kehidupan kita, pergaulan kita dalam keseharian tentunya. Peta konsep yang akan kita pelajari hari ini adalah mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu, yaitu diantaranya memahami sifat santun, memahami dalil nakli tentang sifat santun, contoh sifat santun, manfaat sifat santun. Selanjutnya adalah memahami sifat malu, memahami dalil nakli tentang sifat malu, contoh sifat malu, manfaat sifat malu. Untuk dipahami, dilakukan, dan dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga akan memunculkan sikap mulia. Di antaranya adalah membiasakan tata krama, santun, dan malu dalam kehidupan sehari-hari, bertata krama dalam pergaulan di mana saja dan kapan saja kita berada, santun dalam perkataan dan perbuatan kepada setiap orang, malu berbuat maksiat, dan semangat berbuat untuk kebaikan. Kompetensi dasar adalah meyakini bahwa berbakti dan taat, tata krama, sopan santun, dan rasa malu adalah ajaran pokok agama. Kemudian menunjukkan perilaku dengan tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Kemudian memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Yang terakhir adalah menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Tentunya dalam hal ini tidak semua akan kita kupas dalam pembelajaran hari ini, namun beberapa hal untuk yang lain nanti kalian akan bisa mempelajari dalam buku paket yang sudah kalian miliki. Yang pertama adalah tata krama. Ada dua kata di sana. Yang pertama adalah tata berarti adat, aturan, norma, dan peraturan. Adapun krama berarti sopan santun, kelakuan, tindakan, dan perbuatan. Tata krama adalah tata aturan yang baik yang dilakukan oleh manusia sesuai dengan lingkungannya. Dijelaskan lagi, tata krama adalah norma-norma pergaulan yang berkaitan dengan kebiasaan dalam bertindak maupun bertutur kata yang berlaku atau disepakati dalam lingkungan pergaulan antar manusia setempat. Artinya di sini bahwa setiap lingkungan itu berbeda-beda, sehingga ada sebuah ungkapan al-adatu muhakkamah, bahwa adat itu menjadikan dasar hukum tingkah laku setempat itu. Makanya saya katakan bahwa adat atau kebiasaan masing-masing lingkungan itu berbeda. Karena itu kita wajib mengikuti lingkungan yang ada dalam hal tata krama. Rasulullah bersabda, qala Ibnus Sarhih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirana falaysa minna, rawahu Abu Daud. Artinya Ibnu Sar berkata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hadis riwayat Abu Daud. Tata krama ada beberapa hal. Di antaranya yang pertama adalah tata krama dengan lisan, yaitu berbahasa yang baik dan sopan kepada siapapun, baik itu yang lebih tua, yang
sejajar, ataupun yang lebih muda kalau kita mau dihargai orang. Kemudian memperhatikan dan mengarahkan pandangan pada lawan bicara. Kalau kita sedang berbicara, jadi jangan melihat kemana-mana, tataplah yang berbicara itu, agar kita mempunyai penghormatan kepada orang yang berbicara dengan kita. Tidak mendominasi pembicaraan, tidak memotong pembicaraan lawan ketika lawan kita bicara sebelum pembicaraan itu selesai. Tidak berbicara sambil berkaca pinggang, yang dimaknai dengan kata sombong. Ketika dalam posisi bertiga, tidaklah kalian berbisik di antara keduanya. Kemudian ketika memulai berbicara dengan alat komunikasi, ucapkan salam, assalamualaikum, dan seterusnya. Tata krama yang kedua adalah tata krama berkomunikasi di media sosial. Ini yang sering dan kita lakukan setiap hari. Hampir lebih banyak berkomunikasi dengan media sosial daripada kita membaca Al-Quran. Karena itu kita harus bisa mengatur diri. Dalam berkomunikasi di media sosial harus mengedepankan sopan santun dan tata krama. Pilihlah kata-kata dan kalimat yang baik ketika menggunakan media sosial. Ketika mengunggah gambar dan sejenisnya, pilihlah yang baik dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Hindari hoaks. Awas, hati-hati bahwa pelanggaran IT akan dikenakan sanksi hukum. Ini yang perlu kita hati-hati. Dan anak sekalian, selanjutnya adalah tata krama dalam bersikap. Yang pertama, jangan silangkan kaki dan tangan. Kemudian lakukan kontak mata dalam tempo yang singkat. Kemudian posisikan bahu dalam keadaan santai, tidak diangkat, kemudian membusungkan dada, kemudian mengangguk ketika lawan sedang berbicara. Apa yang kita pahami, kita menganggukkan kepala. Kemudian tampakkan muka berseri, tersenyum, dan tertawa dalam ukuran tertentu pada situasi dan kondisi yang tepat. Selanjutnya adalah tata krama dalam berpakaian. Aurat merupakan bagian tubuh yang harus tertutup sehingga terjaga dari pandangan orang lain. Aurat laki-laki dewasa adalah antara pusat dan lutut. Aurat perempuan adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dalam Al-Quran disebutkan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Artinya, wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mereka ingat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Ibni Abbasin anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil ashajjil asri inna fika khoslataini yuhibbuhumallahul hilmah wal haya, rawahu Ibnu Majah. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Al-Ashajji Al-Ashri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam Al-Quran disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya, dan ingatlah kepada kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah dan berbuat baiklah pada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling atau mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Marilah dalam hal ini kita budayakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Selanjutnya yang kita bahas adalah malu. Malu menurut bahasa berasal dari kata haya yang artinya hidup. Sedangkan cara syarat, malu adalah akhlak yang mendorong orang untuk menjauhi hal yang buruk dan dapat mendatangkan kemudaratan bagi dirinya dan orang lain. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil dari latihan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari kemaksiatan. Selanjutnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman, rawahu Muslim. Artinya dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Di dalam hadis tersebut menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman, malu untuk berdusta jika ia beriman. Seorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong bagi seseorang untuk melakukan kebaikan. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini tidak ada tugas, dan untuk tugas akan saya berikan minggu depan. Demikianlah pembahasan pada hari ini, dan semoga apa yang telah saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan semoga manfaat barokah. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.